Kita makan dulu ya, ujar Yuda menatap Ara. Iya om, aku juga lapar, jawab Tiara. Tadinya Vira hendak menolak, tapi Yuda sungguh pintar. Dia menawari Ara yang pasti mau aja. Ayo, Ryan biar om Yuda yang gendong ya. Kasian mamah berat. Yuda merentangkan kedua tangannya ketika mereka sudah turun dari mobil. Gak usah om, Ryan mau jalan aja tapi pegang tangan mama, ucap Ryan. Oke anak pintar. Yuda terkekeh mendengar perkataan Ryan. Vira segera memegang tangan mungil Ryan dan menuntunnya masuk ke restoran bersama Yuda. Di dalam restoran mereka makan dengan lahapnya. Lebih tepatnya Yuda, Ryan dan Tiara lah yang lahap. Sedangkan Vira hanya menyendok tapi seolah enggan menelannya. Makanlah, jangan sampai kamu sakit gara-gara beban pikiranmu itu. Yuda menatap Vira. Vira menatap ke arah Yuda sekilas. Setelah itu, dia menundukkan wajahnya. Menatap makanan yang terasa tidak enak ditelannya. Mungkin efek rasa sakit di hatinya itu. Setelah selesai makan kemudian Yuda melanjutkan perjalanannya. Kini mereka sudah sampai di depan rumah mamanya Vira. Terima kasih Yud, sudah mengantarkan kami kemari. Vira segera membalikkan badannya. Gak ngajak aku mampir dulu. Yuda tersenyum tipis. Vira bingung antara mengajaknya atau tidak. Vira kamu datang dengan Yuda. Ayo Yuda masuk dulu. Terdengar suara ibunya menyapa. Dengan senang hati tante. Yuda tersenyum senang. Vira menghela nafasnya dalam-dalam. Lalu menggendong Ryan menghampiri mamanya. Nenek, Ryan segera merentangkan tangannya minta gendong. Cucu nenek yang cakep, ayo sini sayang, segera mengambil Ryan dari gendongan Vira. Ryan dan Tiara mencium punggung tangan neneknya itu. Setelah itu Vira mencium punggung tangan mamanya. Tiba-tiba air matanya menetes begitu saja hingga membasahi punggung lengan mamanya. Astagfirullah, kamu kenapa Ra? Jangan bilang suamimu kambuh lagi. Mamanya segera mendongakkan wajah Vira. Vira menangis sesenggukan akhirnya. Ayo cepat masuk. Mamanya mendorong tubuh Vira ke dalam rumah. Diikuti Yuda. Halo Dik, bisa kesini sebentar? Mama Vira menelpon Dika suami Andini, adiknya Vira. Untuk apa mama menelpon Dika? Tanya Vira sambil menyeka air matanya. Mau nyuruh bawa Ryan sama Ara. Biar kita bisa leluasa ngobrolnya, ujar mamanya. Vira mengangguk pelan. Vir buatkan minum dan bawa cemilan yang ada di dapur, ujar mamanya, sengaja agar Vira sedikit melupakan kesedihannya jika ada kerjaan. Vira mengangguk, lalu segera ke dapur. Sementara Vira di dapur membuatkan kopi untuk Yuda, ibunya mengajak Yuda mengobrol. Bertanya kenapa Vira bisa seperti itu. Yuda, Vira kenapa? Apa kamu tahu sesuatu? Tanya ibu Vira dengan cemas. Vira baru saja terlihat begitu bahagia beberapa tahun terakhir ini, tapi sekarang dia terlihat begitu sedih kembali. Bahkan, sepertinya lebih buruk dari saat Leo selingkuh dengan Salma dulu. Vira dulu tidak terlihat sesedih ini. Sebenarnya, Vira mengetahui sebuah kenyataan yang mengoyak hatinya Bu. Jawab Yuda. Apa? Tolong katakan pada ibu. Ibu Vira semakin penasaran. Sebaiknya, biar Vira saja yang mengatakannya. Saya tidak punya hak itu sepertinya, ujar Yuda tidak enak hati. Baiklah kalau begitu, meski kecewa, tapi ibu Vira sangat menghargai prinsip Yuda. Mereka mengobrol ringan, ibu Vira banyak bertanya tentang Yuda saat ini. Dan Yuda menjawab semua keingintahuan ibu Vira dengan senang hati. Hingga akhirnya Vira datang membawa nampan berisi kopi dan camilan, untuk mereka bertiga. Tiara dan Ryan sedang bermain ayunan di belakang rumah ibunya. Vira ikut bergabung dengan mereka, dia duduk di samping ibunya. Vir, katakan pada mama ada apa sebenarnya? Ibunya menggenggam tangan Vira ingin menguatkan. Vira menghela nafasnya dalam-dalam dan menghembuskan perlahan.
Dia berusaha menekan kuat-kuat perasaannya, menahan rasa sakit dan sesak di dadanya. Sebenarnya, brem-brem Vira menghentikan perkataannya, karena sepertinya Dika sudah tiba. Benar saja, itu adalah motor Dika. Dia akan menjemput Tiara dan Ryan. Dika langsung mengucapkan salam, mencium punggung lengan ibu mertuanya, lalu ikut duduk di samping Yuda. Dia terlihat bingung, karena situasi yang terlihat serius dan tegang. Ada apa sebenarnya? Tanyanya heran, matanya menatap Vira dan ibu mertuanya bergantian. Mama belum tahu Dik, karena kakak iparmu belum mengatakan apapun, jawab ibu gelisah. Sedangkan Vira tampak gelisah. Kak ada apa? Tanya Dika heran, dia menatap kakak iparnya lekat penuh tanya. Setelah diam beberapa saat, akhirnya Vira buka suara. Ini masalah antara aku dengan Mas Leo, ucapnya lirih. Dia berulah lagi, nada bicara Dika terdengar kesal. Vira mengangguk, Dika sebaiknya, tolong kamu bawa dulu Ryan dan Tiara main di rumahmu, ujar mamanya Vira. Dia tidak ingin kedua anak ini mendengarkan pembicaraan orang dewasa. Apalagi yang dibahas ini sungguh bukan hal yang terdengar baik-baik saja. Meski penasaran, akhirnya Dika mengangguk setuju. Dia segera mengajak Tiara dan Ryan pergi. Kini tinggallah Vira, mamanya dan Yuda di ruangan itu. Vira menghela nafas gelisah, matanya mulai berkaca-kaca dan mengembun. Lalu sedetik kemudian air mata jatuh dari pelupuk matanya. Tenanglah Vir, Mama Vira mengelus lembut punggung anaknya. Dia merasakan ada yang tidak beres antara anak dan menantunya itu. Hatinya sudah berdenyut-denyut menduga-duga apa yang sebenarnya terjadi. Sekuat tenaga, Vira berusaha menahan diri agar kuat dan tegar. Vira mulai mengeluarkan kata-kata, setelah rasa sesak di dadanya sedikit berkurang. Mas Leo berulah lagi, dia menghamili Mia, tiba-tiba saja air matanya luruh usai berkata-kata. Apa? Pekik mamanya geram, ia langsung saja merengkuh tubuh putrinya itu dan memeluknya erat. Air mata ikut luruh dari matanya, sebagai seorang ibu tentu saja dia tidak rela anaknya disakiti. Apalagi, Vira sudah begitu baik selama ini. Memaafkan segala kesalahan suaminya, meski kesalahan itu sangat besar. Menerima keadaan Leo di saat dia terpuruk sekalipun, tapi balasannya apa? Leo hanya membuat anaknya kembali menangis dan menderita. Kamu memang sangat bodoh Vira, dari dulu mama dan adikmu Arini sering mengatakan untuk berpisah saja dengannya, tapi kamu tetap ngeyel dan berharap suamimu itu akan berubah. Mama Vira ikut terisak sambil mengeratkan pelukannya. Ada rasa marah dan kesal juga kepada anaknya itu, karena memilih memberi kesempatan kedua kepada suaminya yang brengsek itu. Maafin aku Mam, semua yang Mama katakan dulu benar. Mas Leo tidak akan pernah berubah, dia terlalu brengsek dan tidak pernah cukup dengan satu wanita, hik-hik. Vira pun terisak-isak, kedua ibu dan anak itu saling memeluk dengan isakan. Yuda hanya memperhatikan mereka dengan tatapan penuh rasa iba. Walau bagaimanapun wanita di hadapannya itu pernah menjadi calon istrinya. Dan sampai saat ini, dia masih ada hati padanya, hanya saja Vira selalu lebih memilih Leo sejak dulu. Tapi, melihat kejadian ini Yuda berharap Vira akan sedikit membuka hati untuknya. Lalu sekarang bagaimana? Jangan bilang, kamu memaafkan Leo lagi. Mamanya menatap Vira tajam. Vira mengembuskan nafas gusar. Dia menggeleng, mana mungkin aku memaafkannya lagi, Mam. Dia sudah cukup memberiku kesusahan, derita dan air mata. Rasanya, aku sudah lelah dan tidak sanggup lagi untuk hidup bersamanya, jawab Vira lirih dengan hati berdenyut-denyut nyeri. Apalagi saat mengingat dengan siapa suaminya itu berkhianat. Air matanya kembali luruh, saat teringat pengkhianatan suaminya itu. Mamanya mengusap puncak kepalanya dengan lembut dan penuh kasih. Mama akan mendukung keputusanmu ini, semoga kamu tidak berubah pikiran atau luluh. Seandainya, suamimu itu datang untuk meminta maaf padamu suatu hari nanti. Mamanya berkata dengan lembut, namun tegas dan penuh penekanan. Kali ini,
Vira sudah bertekad tidak akan lagi memaafkan suaminya apapun alasannya. Urusan Tiara dan Ryan, biarlah dirinya yang akan merawatnya. Dia mampu membiayai mereka karena memiliki usaha saat ini. Every day, late at night, not okay. All I want